jasmani, amal ini disebut dengan amal ibadah pertama. Yang kedua, di dalam diri kita ini ada qalbu. Qalbu itu hati bahasa kita. Hati itu di mana letaknya? Di badan kita. Ada yang mengatakan hati itu letaknya dalam otak, ada yang mengatakan hati itu letaknya di dalam dada. Yang jelas hati itu adalah bagian sebagai sumber ruh manusia, pintu ruh. Karena yang merasakan sakit, senang, pedih itu bersumber dari satu sumber di badan kita yang disebut dengan hati. Orang kalau sakit dia menyebut sakit hatinya, yang busuk busuk hati, yang elok elok hati, gitu ya. Jadi di mana letaknya hati? Hati itu letaknya antara jasmani dengan roh. Roh di mana letaknya? Roh ini ada di badan kita. Badan kita mana dia? Yang nampak ini. Di mana roh kita? Ada di badan kita. Makanya pernah dikatakan, hati-hati menanam umbu dalam umbu pandan berduri, hati-hati mengkaji tubuh dalam tubuh insan berdiri. Artinya di dalam tubuh ini adalah manusia yang sebenarnya, yang merasa sedih, yang merasa bahagia, yang mau mencintai, yang ingat akan mati, yang ingat bahwa hidup berakhir dengan kematian, yang merasa bahwa dihina, dimuliakan, disanjung, direndahkan. Itu adalah ruh manusia. Jadi ruh atau disebut dengan rohani, sifatnya adalah merasa segala sesuatu. Berapa sifatnya ruh? Apa sifatnya ruh? Sifatnya sifat Tuhan. Hati-hati mendengar kajian saya. Ruh itu sifatnya sifat Tuhan. Ketika ruh ada di badan kita, maka ruh kita bisa mendengar. Yang pertama, ruh masuk ke badan kita ini waktu 4 bulan dalam kandungan, 40 hari dalam kandungan itu, maka datang malaikat menitipkan ruh ke dalam tubuh manusia. Ketika ruh itu ada, telinga yang dulunya tak mendengar jadi mendengar, mata yang dulunya tak melihat jadi melihat, otak yang dulunya tak bisa menerima ilmu bisa menerima ilmu, lidah yang dulu tak bisa berkata sekarang bisa berkata, badan yang tak bisa bergerak semuanya bisa bergerak, hati yang tak pernah berkeinginan bisa berirada. Maka lengkaplah sifat kudrat ada pada kita, iradat ada pada kita, sama ada pada kita, basar ada pada kita, ilmu ada pada kita, kalam ada pada kita, dan hayat ada pada kita. Kesemuanya itu adalah sifat kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan kita. Kalau begitu, ruh itu yang bisa merasa, yang melihat itu, yang mendengar itu adalah ruh. Tempat mendengarnya di telinga, di zahir. Makanya antara zahir dengan batin tak bisa dipisah. Kalau berpisah zahir dengan batin, lah manusia kita namanya lengkap. Ruh arwah, jadi kan. Nah, bila mana ruh ini tidak baik, maka jasmani ini dibawa untuk tak baik. Apabila ruh ini tidak elok, maka jasmani dibawa tidak elok. Kalau ruh itu tidak patuh, maka jasmani ini tidak patuh pula. Jadi antara ruh, penghubung ruh atau pintu ruh, penghubung ruh dengan jasad itu disebut dengan qalbu. Maka dikatakanlah letaknya iman itu di dalam qalbu. Imam Ibnu Athaillah dalam As-Sakandari menjelaskan
min alamati i'timadi 'alal amal nuqsan raja' inda wujudil zalal. Kita dalam hal beribadah, beramal, dalam berpegang, jangan berpegang kepada amal. Kalau kita berpegang kepada amal, lemah hidup kita. Kita kira-kira untuk mendapatkan surga yang begitu luas, manfaat yang begitu besar, hanya dengan sholat saja, hanya dengan berpuasa sedikit saja. Sholatnya dikerjakan tak sempurna pula, wudunya tak betul pula, dikerjakan itu kadang-kadang ada tinggal pula, diharapkan surga. Di dunia ini untuk membuat rumah gedungan aja bersusah payah kita mendapatkan, tak dapat itu. Ini akan diberikan apa? Surga. Maka kalau kita berpegang kepada Allah, bahwa Allah yang kalau kita berpegang kepada amal, bahwa amal yang akan memasukkan kita ke dalam surga, sia-sia kita. Tak akan mampu amal kita itu menolong kita untuk masuk surga. Yang akan memasukkan kita ke dalam surga semata-mata Allah. Maka dalam hal ini perpegangan kita adalah Allah. Yang dicari adalah kasih sayang Allah. Yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada arti amal kita ini yang serba kurang ini di sisi Allah sebenarnya pada hakikatnya. Nah, dalam bab itu Imam Ibnu Mujaibah mengatakan bahwa ruh manusia ini itu bila mana beramal, amalnya itu apa itu? Amalnya adalah zubul salim, merasakan rasa yang salibnya selamat, merasakan selalu kehadiran Allah dalam dirinya. Nah, orang itu tak akan bisa merasakan kehadiran Allah, tidak akan connect antara jasmani dengan rohani apabila kalbunya tak diisi dengan iman, imannya tak diperkuat dengan zikir, kalbunya tidak diisi dengan iman, imannya tak diperkuat dengan zikir. Maka bicara tentang iman maknanya adalah bicara tentang mengingat Allah, bicara tentang zikrullah. Maka kalau kita simpulkan, apakah itu yang dikatakan zikir? Zikir adalah terlepas kita dari lalai kepada Allah. Tidak ada kita tidak lalai, tidak ada kita lalai kepada Allah. Artinya tidak ada waktu bagi kita, bagi kalbu kita untuk tidak mengingat Allah, selalu mengingat Allah di dalam kalbu. Maka kalbu yang selalu mengingat Allah itu disebut dengan kalbu yang berubudiyah. Badan yang beramal itu disebut dengan badan yang beribadah. Kalbu yang beramal dengan zikrullah disebut dengan kalbu yang berubudiyah. Kalbu yang berubudiyah itu adalah selalu memperkuat iman. Maka amal kalbu itu disebut dengan amal iman, disebut dengan amal ubudiyah. Ruh yang nantinya lebih dalam dari kalbu dalam diri kita, yang paling halus, itu dia akan patuh dan tunduk, merasakan kehadiran Allah di mana saja. Maka inilah yang dikatakan di dalam agama dengan menyempurnakan agama. Baik, makanya para ulama membagi zikir itu kepada 4 tingkatan. Orang berzikir kepada Allah berapa macamnya? Ada 4. Yang pertama namanya az-zikru ma'al ghaflah. Dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca itu zikir banyak-banyak. Tapi waktu baca la ilaha illallah pikirannya kemana-mana.
makna. Ya kan? Namanya itu adalah az-zikru ma'al ghaflah. Zikir tapi hatinya lalai kepada Allah. Zikir yang hatinya lalai kepada Allah, dia ucapkan kalimat-kalimat zikir, tapi ingatannya, rasanya tidak ada dengan Allah. Maka ini kata ulama namanya az-zikru ma'al ghaflah. Yang kedua, ada namanya az-zikru ma'al yaqظah. Ngaji. Kita udah ngaji di pagi-pagi dengan Buya Busro. Begitu ngaji, diajarkanlah kepada kita berzikir la ilaha illallah. Diajarkan kepada kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Belajar kita membaca la ilaha illallah dengan lurus bacaannya. La-nya dibaca panjang. La ilaha illallah. Belajar kita memahami maknanya. La artinya tidak, ilaha artinya Tuhan. Tidak ada Tuhan. Maksudnya apa? La ma'bud bihaq. La ilaha itu maknanya la ma'bud bihaq. Tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, selain Allah. Tertanam ke dalam keyakinan bahwa tak ada yang patut kita menghinakan diri kepadanya. Itu namanya al-ma'bud bihaq. Tidak ada yang patut kita untuk patuh kepadanya. Tidak ada yang menciptakan kita. Tidak ada yang memberi rezeki kita. Tidak ada yang bisa memperdengarkan kita. Tidak ada yang bisa memperlihatkan mata kita. Tidak ada yang bisa membuat lidah kita bisa berbicara. Tidak ada yang bisa menggerakkan badan kita. Tidak ada yang bisa meletakkan keinginan dalam hati kita. Tidak ada yang bisa meletakkan ilmu di otak kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan di dunia kecuali itu adalah karena kekuatan, karena Zat yang Maha Esa. Siapa itu? Dialah Allah. Maka la ilaha illallah artinya tidaklah aku akan mengabdikan diri kecuali kepada Zat yang sama. Tidak ada yang hak untuk disembah selain Allah. Udah belajar itu, waktu baca la ilaha illallah mulai tenang dikit. Karena udah tahu mana la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'bud bihaq illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Untuk kita patuh kepadanya itu namanya kita menyembah. Kalau kita patuh kepada istri kita, Pak, namanya kita menyembah istri. Kita patuh kepada suami, itu namanya kita menyembah suami dalam arti bahasa. Maka yang dimaksud dengan menyembah itu adalah menyembah zahir dan batin. Tetapi kalau patuh kepada suami, patuh kepada ayah dan ibu, tidak disebut dia menyembah, karena kita patuh karena disuruh untuk patuh. Kenapa kamu hormat sama suami? Ya karena Allah menyuruh, Nabi menyuruh. Kenapa kamu hormat kepada ayah dan ibu? Allah tak suka kalau kita tak sayang kepada ayah dan ibu kita. Allah letakkan kedudukan ayah dan ibu kita di bawah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan, Tuhan perintahkan kepada kamu agar kamu jangan perserikatkan dia, dan dengan ayah dan ibu kamu harus berbuat baik. Kenapa kamu berbuat baik kepadanya? Kenapa kamu patuh kepadanya? Apakah karena dia orang yang kamu bertakabur kepadanya? Tidak. Tapi aku patuh kepada ayah ibu, Allah yang menyuruh. Aku patuh kepada suamiku karena aku patuh kepada Allah. Aku mau melakukan kebaikan karena Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, itu yang bertauhid. Itu yang bertauhid. Jadi semuanya itu karena Allah. Tersebab Allah. Nah, ini yang disebut tauhid. Bila mana ini ada, namanya kita adalah sedang termulia. Qalbu orang ini adalah qalbu yang sudah yaqza. Ya, sudah beramal ya. La ma'bud bihaq illallah.
hatinya dalam kepada Allah sudah mulai tenang, baginya tidak ada kesombongan lagi. Orang yang sudah bisa memaknai zikir la ilaha illallah itu dengan la ma'bud biha illallah, mulai hilang kesombongan dan keangkuhan. Selama ini begini dadanya, ini saya siapa? Itu jalan itu kalau nggak saya nggak jadi itu. Masjid itu kalau nggak saya nggak jadi itu. Itu kalau nggak saya itu membelikan tikar masjid dulu nggak akan jadi itu. Masih begini. Nggak sadar dia bahwa kakinya punya Allah, tangannya punya Allah, otaknya punya Allah, semuanya lebih dari siapa-siapa. Ini yang disebut dengan orang yang tidak mengerti dengan Allah, tak tahu diri namanya itu. Orang dia stroke, tidak ada orang menghargai kita. Maka pada hakikatnya kalau kita telah berbuat adalah karena Allah yang menginginkan kita berbuat. Tidak akan mampu kita berbuat baik tanpa Allah yang memberikan kekuatan dan tenaga kita berbuat baik. Tidak semua orang yang Allah berikan tenaga, kemudian Allah berikan mata, kaki dan tangan, mereka mampu untuk mendirikan sholat. Tidak apa. Tetapi dengan fadl Allah, Allah kuatkan kita untuk beribadah. Alhamdulillah, itu namanya menyandarkan kepada Allah. Jangan sadarkan. Kalau tidak kita sombong terus, itu kapan? Setelah orang berpikir la ilaha illallah, faham dengan makna la ilaha illallah yang pertama. Apa itu? La ma'bud biha illallah. Dia berpikir, nama zikirnya adalah az-zikru ma'al yaqظah. Zikir hatinya sudah mulai bangun. Yang ketiga, az-zikru ma'al hudur. Dia berpikir hatinya sudah hadir kepada Allah. Ini dia belajar terus nih, kaji tauhid dengan baik, dengan imam, dengan buya. Udah zikir terus, maka dia membaca la ilaha illallah terus. Tapi mutu kalimat yang ia baca itu, rasa yang ia dapatkan bukan la ma'bud biha illallah lagi, naik dikit. La maqsud biha illallah. Tidak ada yang dituju dalam ibadah ini kecuali hanyalah mencari ridha Allah. Dan ini la ma'bud biha illallah, naik dikit Pak. La maqsud biha illallah. Tidak ada yang disengaja, tidak ada yang dituju dalam rukukku, dalam sujudku, dalam berdiriku, dalam ibadahku, dalam segala amalku. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mendapatkan cinta kasih Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Maka orang yang semacam ini imannya sudah mulai membakar, keyakinannya sudah mulai kokoh. Bagi dia yang ia cari hanyalah ridha Allah. Maka bagi orang yang semacam ini, dia sudah mulai merasa, yang dia rasa bahwa dia kemanapun pergi diawasi Allah. Dimanapun duduk, ia mulai merasa bahwa dia dilihat Allah. Dimanapun berada, dia mulai merasa bahwa dia diketahui dan diawasi Allah. Tapi kadang-kadang ada juga lupa-lupa. Tapi tetap hatinya berusaha untuk selalu hadir di hadapan Allah. Namanya az-zikru ma'al hudur. Yang terakhir, az-zikru ma'al ghaibah. Apa itu az-zikru ma'al ghaibah? Zikir tetapi dia sudah tidak ada. Itu maksudnya apa? Dia belajar zikir terus, belajar kalimat la ilaha illallah, sudah dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula-mula nih baca la ilaha illallah, ada tertanam dalam hatinya makna pertama, tidak ada yang disembah selain Allah. Sudah agak lama dikit baca la ilaha illallah, tidak ada yang ketujuh dalam beribadah ini kecuali Allah. Udah lama-lama sekali, tidak ada yang aku ternyata, yang ada hanyalah Allah. Kudrat yang ada padaku ternyata bukan punyaku, tetapi punya Allah. Iradat yang ada padaku ternyata bukan punyaku, nyata itu punya Allah. Sama dan basar yang ada padaku ternyata bukan punyaku, ternyata itu punya Allah. Tidak ada yang
az-zikru ma'al ghaibah. Dia tidak memandang dirinya lagi karena saking cintanya kepada Allah, saking fokusnya kepada Zat yang Maha Kuasa, saking cintanya kepada Zat yang Maha Kuasa. Saya berikan arahan dan contoh. Seorang penembak burung, ya, dia pergi menembak seekor burung pakai apa namanya, senapang, ya, pakai senapang. Pergi dia ke atas gunung. Di atas gunung yang besar itu adalah dia melihat satu buah pohon kayu yang besar. Di atas pohon kayu yang besar ada dahan kayu. Di atas dahan kayu ada ranting kayu. Di atas ranting kayu bertenggerlah seekor burung. Ketika dia mengangkat senapangnya, melihat burung itu saja, dipejamkan mata sebelah, Pak. Tanya, apakah masih dia lihat gunung, Pak? Orang menembak burung, penglihatannya hanya kepada burung. Apakah masih nampak oleh orang itu ada gunung? Kayu besar tadi nampak oleh dia? Dahan nampak oleh dia? Yang nampak oleh dia hanya burung saja. Kenapa? Saking konsepnya kepada sesuatu, dia nafikan sesuatu. Begitulah kita dengan Allah. Apabila kita meyakini seyakin-yakinnya, merasakan dari relung hati, dengan hati kita, dan jiwa kita dapat menjiwai, sebenarnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak digerakkan oleh Allah. Orang zalimi kita, orang yang telah belajar tauhid semacam ini, orang yang telah belajar kalimat zikir semacam ini, tak ada pernah dendam, Pak. Orang semacam ini tak pernah sombong. Orang semacam ini tak pernah ujub. Tak pernah dia ujub karena musibah dari amal ibadah, amal ubudiyah, amal abudah. 3 saja. Afatul amal salasa, kata Nabi, yang merusak amal ibadah kita ini 3 saja. Yang pertama, riya, berbuat karena ingin dilihat orang. Yang kedua, kibir, sombong, merasa bisa menyelesaikan ibadah. Yang ketiga, ujub, merasa tercengang-cengang kepada diri. Rupanya saya sudah alim pula, ya, katanya. Wih, sudah soleh saya rupanya, katanya. 3 ini adalah musibah. Maka bila mana tak sempurna ta'abud kita kepada Allah, tidak sempurna zikir kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah. Maka kita tidak pernah bermakrifat kepada Allah. Orang yang bermakrifat kepada Allah, itulah orang yang menyempurnakan ibadah. Bukan orang yang bisa terbang-terbang, bukan orang yang serba tahu aja dia, kan. Makanya saya selalu mengatakan itu. Ada orang belajar ilmu zikir, kemudian balik belajar ilmu zikir, dia terbang-terbang. Ente sadar apa enggak nih? Belajar ilmu dukun apa ilmu zikir gitu. Orang belajar ilmu dukun bisa terbang-terbang juga, tapi orang yang belajar ilmu zikir lah, duduk kalimat itu dalam jiwanya, hidupnya menjadi tenang, hidupnya menjadi bahagia, menjadi enjoy, keluarganya menjadi bahagia, anak istrinya bisa senyum, sumringah kepadanya, mati dia dalam keadaan tersenyum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya. Kajian kita cukupkan segitu dulu. Mudah-mudahan mempunyai keberkahan untuk yang menyampaikan dan yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada yang bertanya? Silakan yang bertanya, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tanyakan Ustaz, kita yakin bahwa Allah itu ada,
yang selama ini kita yakinkan itu. Saking kita percaya bahwa Allah ada, sewaktu kita berzikir pun saking kita khusyuknya, sehingga kadang-kadang kita tuh mengeluarkan kata itu Ustaz. Nah sekarang yang ini saya tanya, bagaimana cara kita membayangkan bahwa Allah itu memang ada, sementara kita nggak pernah melihat Allah. Seperti tadi kita bilang, Ustaz contohkan burung, saking kita konsentrasinya terhadap burung itu tidak kelihatan, hanya burung itu yang kelihatan. Itu atas penolakannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Zul ini, pertanyaannya pendek, tapi jawabnya panjang ini. Pertanyaannya pendek sekali ini, tapi jawabnya panjang sekali ini. Bisa 2 hari 7 malam kita menerangkan pertanyaannya. Tapi tak apa ya Pak Zul, ya bagus sekali pertanyaannya. Begini Pak, coba Bapak lihat saya di sini. Jadi, kalau Bapak bertanya, ini siapa nih? Ini Buya Bushra Pak. Saya orang panggil saya Bushra, bapak saya panggil saya Bushra, tak pernah dia panggil saya Ustaz, Buya tak pernah. Bushra, bos, marah dia panggilnya pendek kan. Kalau dipanggil saya, bos, dari sana suaranya saya begini. Orang panggil saya di sana, bos, saya merasa. Rupanya nama itu tak berpisah dengan orang yang pertama. Kalau dipanggil saya, ini orangnya. Kalau orangnya inilah Musa. Kalau kita sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah kita sebut. Allah itu nama dari siapa? Nama dari Zat yang menciptakan kita. Siapakah Zat yang menciptakan kita itu? Zat yang wajibul wujud, Zat yang pasti ada, yang laisa kamitslihi syai', yang tak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar, maha mengetahui, dia tidak serupa dengan apapun. Maka apapun yang terbayang oleh kamu itu bukanlah Allah. Maka bila mana kamu sebut Allah, maka nama Allah, nama dari Tuhan yang kamu sembah itu yang kamu sebut, nama itu berpisah dengan penama. Maka meyakini wujud Allah itu adalah dengan meyakini dan menyebut asma. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Tuhan yang menciptakan kita itu ada nama-nama yang baik. Kalau kamu mau memanggilnya, panggillah dia dengan nama yang baik itu. Kamu akan merasakan dalam jiwamu kehadirannya. Makanya dalam berdoa Pak, ya Pak Zul ya, tanyakannya ini jawab susah. Apa? Makanya dalam berdoa, orang salah adab dalam berdoa, tidak memanggil asma Allah sesuai dengan doa. Umpama begini, dia mau minta diampuni, harusnya dipanggillah Zat yang Maha Pengampun. Ya Ghaffar, Ya Ghafurur Rahim, Ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana. Baru dipanggil minta, wahai Zat yang Maha Pengampun. Ghaffar itu nama Tuhan. Baru dipanggil ampuni aku. Kita mau Allah itu sayangi kita, panggil Tuhan itu dengan namanya yang baik, sehingga kita bisa merasakan sayangnya dalam kalbu kita. Itu terasa wujud Allah. Apa itu? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna, sayangi kami ya Allah. Kita minta supaya halus dipengerti kita, halus dipengerti anak-anak kita. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ultuf bina ya Latif. Wahai Zat yang Maha Lembut, yang Maha halus, haluskan jiwa kami ya Allah. Orang yang jiwanya kasar, orang yang jiwanya kasar akan
Kalau kita pengen kepada Allah, ingin kaya, ingin hutangnya terbayar, ya Ghani ya Hamid, ya Mubadi'u ya Mu'in, ya Rahim ya Wadud, ya Ghani, wahai Zat yang maha kaya, ya Mubadi', wahai Zat yang menciptakan, awal menciptakan sesuatu, ya Hamid, wahai Zat yang terpuji, aghnina bihalalika, berilah aku kekayaan yang halal ya Allah. Jangan engkau berikan aku kekayaan yang haram ya Allah. Berikan aku ketaatan ya Allah. Jangan engkau berikan aku kemaksiatan ya Allah. Berikan aku keampunan ya Allah. Jangan engkau berikan kepada aku kekutukan ya Allah. Maka kita minta kepada Allah dengan nama Allah. Kita pengen minta rezeki ini. Ya Razak, baca ya Razak dulu. Kita mungkin dapat ilmu nih. Ya Alim. Nah begitu selanjutnya. Nah begitu kita dalam memanggil Allah akan terasa sayang Allah, akan terasa kasih Allah, akan terasa lemah lembut Allah, akan terasa kebesaran Allah. Coba Bapak tuh, kalau orang lagi semangat takbir, Allah semangat, kita rasanya apa? Kenapa? Allah berikan kepada kita, kalau kita sebut namanya, Dia hadir dengan nama itu. Kita sebut nama tunggalnya, ya Allah, Dia ada terasa. Maka untuk bagaimana kita bisa merasakan adanya Allah, tidak boleh kita lupa dalam zikrullah. Ayat Jumat kemarin hari Jumat ya, sekarang hari apa misalnya? Hari Minggu ya, ada. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsira. Kalau datang hari Jumat, dipanggil kamu untuk hari Jumat, maka segeralah kamu pergi Jumat. Nah itu hatinya tuh, segeralah ingat kepada Allah. Tinggalkanlah jual beli, itu adalah baik untukmu. Kalau kamu tahu Jumat itu kalau kita tinggalkan rugi betul kita, ya. Nantilah satu saat saya bahas kajian tentang Jumat khusus panjang sekali itu. Ya. Kemudian jika kamu tahu, apabila kamu selesai melakukan Jumat salat, maka bersebarlah kamu di muka bumi ini. Carilah kurnia Allah, tapi ingat kamu mencari kurnia Allah di bumi ini. Wa dzkurullaha katsira. Ingat selalu Allah yang banyak. Jadi ingat kepada Allah yang Allah perintahkan dalam ayat itu. Ingat kepada Allah di waktu kita sedang di luar masjid. Dalam masjid tidak pasti ingat kepada Allah. Mana ada orang maling dalam masjid, Pak? Ya, kalau orang maling ke masjid paling-paling curi kotak amal, ya apalah banyaknya sedikit aja itu. Tapi kalau orang jahat itu tak ada orang ingat kepada Allah. Wadzukurullaha katsira, ingat kepada Allah yang banyak. Di mana itu? Di waktu di sawah bagi petani, di ladang bagi petani, di laut bagi nelayan, di toko bagi pedagang, di kantor bagi pegawai, di perusahaan, di PT bagi pekerja, bagi buruh, di pasar bagi pedagang, semuanya mengingat Allah. Maksudnya apa? Tak berhenti kalbunya bergetar menyebut Allah. Ya Pak ya? Tidak berhenti kalbunya menyebut Allah. Bagaimana caranya itu ya? Bolehlah. Kalau serius mau belajar ini, kita tunjukkan. Saya membuka satu buah kajian khusus untuk kajian zikrullah itu di Batu Haji. Bapak-bapak yang mau belajar boleh, di sini pun boleh. Kalau dipersulit belajar ini, sulit juga negeri ini jadinya, Pak. Lama orang mengerti dengan Tuhan ini, begitu kan? Ya boleh. Yang penting kalbu kita bergemuruh menyebut Allah, sehingga tak ada jedanya. Ingat terus deh, menyebut terus deh. Karena ada dari hadis ketika Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, ya
Dullani ala zikrillah, tunjukkan kepada aku bagaimana cara ingat kepada Allah sehingga terasa wujud Allah, ada Allah itu terasa oleh saya, kata Sayyidina Ali. Kata Allah, kata Sayyidina Ali, kata Rasulullah, kalau kau mau begitu, cobalah kamu pejamkan matamu. Dipejamkan oleh Sayyidina Ali matanya. Coba kau rapatkan bibir, dirapatkan Sayyidina Ali bibir. Coba kau tongkat lidahmu ke langit ini, tongkat lidah ke langit ini. Coba kau baca Allah dalam hati, kau baca Sayyidina Ali Allah. Baru tahu kita bahwa Allah itu ada setelah kita memejamkan mata. Orang akan konsen apabila dia pejamkan mata. Dia sebut Allah, dia yakini bahwa Allah itu zat yang wajib wujud, yang pasti ada, yang terserupa dengan apapun. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Nah, inilah yang dikatakan di dalam agama dengan tauhid irfani. Kita mendapatkan Tuhan itu dengan amal, bukan dengan ilmu. Kita mendapatkan Tuhan itu dengan amal. Berzikir kita banyak-banyak akan terasa oleh kita. Tapi nuntut ilmunya kita tanpa kita amal, tidak jadilah kita orang orientalis. Orang di Amerika buka perguruan tinggi Islam, ngerti dia tentang Al-Quran, ngerti tentang hadis, ngerti dia tentang iman, tapi tak ada satupun yang beriman, coba. Ya dah. Kenapa itu? Karena dia berbicara, meyakini, berusaha untuk mendapatkan Tuhan dengan ilmu saja, tanpa beramal. Kita umat Islam sesudah berilmu, kita amalkan. Apa amal iman? Amal iman zikir. Zikirnya di mana? Di dalam qalbu. Zikir dalam lidah perlu, karena zikir itu dibagi menjadi dua. Pertama, zikir dengan lidah, hadir hati kepada Allah. Ini disebut dengan zikir yang paling afdal. Tidak ada zikir yang paling afdal di dunia ini kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati, dengan kalimat itu pula kita akan dibangkit. Siapa yang di akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surganya. Kira-kira begitu jawaban ringkasnya. Ya Pak ya, mudah-mudahan ada berkah. Amin. Astagfirullah. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا زكنا ما نسينا اللهم انفعنا بما علمتنا زكنا ما علمنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام بارك لنا فيما علمنا يا أرحم الراحمين واجعلنا يا الله من العالمين الصالحين العابدين ولا تجعلنا من العالمين غير الصالحين الغير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.